kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, karena memang hanya Dia yang pantas untuk dipuji. Dialah yang memberikan petunjuk kepada kita, membimbing kita untuk mengetahui kebenaran, untuk mengenal tentang dirinya, dan untuk taat di atas kepatuhan kepadanya. Bukan karena kita orang yang baik sehingga kita pantas mendapatkan hidayah ini, tapi karena kita orang yang beruntung, karena Allah memilih kita untuk memiliki hidayah ini. Kalau bukan karena Allah, entah pagi hari ini kita berada di mana. Sebagian mengenang masa lalunya, tatkala dia masih menghabiskan malam-malamnya untuk begadang dan berbuat kemaksiatan. Pagi harinya ditinggalkan sholat subuh. Dia terlelap dalam tidurnya, tidak pernah berfikir panggilan Allah yang mengundang dia, yang mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi pagi hari ini Allah memilih kita untuk datang ke rumahnya. Semoga Allah menyempurnakan hidayahnya buat kita sampai kelak kita masuk ke surganya. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salammu senantiasa tercurahkan untuk Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari kita mengatakan kepada beliau, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga salat itu bersambung buat keluarga beliau, buat para sahabat beliau dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita memandang ke berbagai penjuru negeri ini, kita melihat ada banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan oleh banyak manusia. Tapi itu terjadi bukan karena kehendak kita. Gempa yang tak kunjung berhenti. Setelah Lombok yang meluluh lantahkan puluhan ribu rumah, ternyata terjadi sesuatu yang lebih dahsyat dari sana, di Palu. Dan hari-hari ini tatkala umat manusia menanti turunnya hujan, kemudian Allah menurunkan hujan kepada mereka, sebagian air itu menyeret jembatan mereka. Sebagian air itu menenggelamkan rumah mereka. Sebagian air yang Allah turunkan menghancurkan hidup mereka. Dan tiap hari berita datang membuat dada menjadi sesak. Kadangkala terbetik dalam hati, kenapa itu semua terjadi? Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman di surah Al-Hadid ayat 22-23. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum
illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kata Allah, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini atau menimpa diri kalian. Karena kita melihat bencana itu bisa jadi massal, menimpa seluruh penduduk negeri tersebut. Namun kadangkala bencana itu ada di diri kita, di keluarga kita, di anak kita, di pribadi kita. Dan ana yakin kita tidak akan pernah bisa lepas dari musibah. Itu sudah menjadi ketentuan ilahi. Tapi yang perlu kita tanyakan, kenapa itu terjadi? Untuk apa sebenarnya? Allah mengatakan semua peristiwa itu telah tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan musibah itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Jalla Jalaluh. Lalu Allah menjelaskan kenapa itu terjadi. Dan Allah telah menginformasikan bahwa peristiwa itu sudah dicatat agar kita beriman dengan takdir ilahi. Yang menjadi salah satu rukun iman seorang muslim yang mengatakan amantu billah, engkau harus beriman bahwasanya segala sesuatu sudah dicatat dalam kehidupan ini. Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menjelaskan hal ini kepada kita agar supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian. Apa hal-hal yang tidak bisa kalian raih? Musibah-musibah yang telah menimpa kalian sehingga menghancurkan pertanian, menghancurkan rumah, menghancurkan negeri. Agar kalian tidak berduka cita, tidak berlarut dalam kesedihan. Dan kalian juga agar tidak bereforia, gembira dengan nikmat yang menimpa kalian. Dalam kondisi musibah, jangan berduka cita, sabar. Dan dalam kondisi nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa sama Allah. Jangan bergembira sehingga menggunakan nikmat tersebut dalam kemaksiatan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah rahimakumullah, kita ada di antara dua hal. Hari ini dapat nikmat, siang hari dapat musibah. Siang hari dapat musibah, sore hari dapat nikmat. Dunia ini seperti roda yang berputar. Satu kepastian dari Allah. Walanabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Akan memberikan bala kepada kalian. Kalau ada yang berharap dalam kehidupan dunia ini, hidup tanpa bala, hidup tanpa petaka, hidup tanpa ujian, maka ketahuilah bahwa engkau berada di tempat yang salah. Karena Allah menjadikan kita hidup di muka bumi ini memang untuk menghadapi bala-bala dan petaka. Maka cobalah kita merenung, kenapa sih Allah berikan bala? Bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wan anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Petaka itu bisa berupa rasa takut
Ada orang yang takut dengan masa depan. Yang bujangan setiap umurnya bertambah, ketakutan itu datang. Kok sampai sekarang ana belum nikah? Antum bisa lihat kejadian jamaah. Ana membaca tetangga yang dibunuh sama tetangganya. Karena selalu tanya kapan kawin. Antum baca? Ana baca berita itu. Jadi nggak tahan nih. Ditanya kapan nikah, kapan nikah. Ana setelah peristiwa itu jadi takut. Bisyai'in minal khauf. Allah uji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Ana punya teman SD di kampung ana itu. Mungkin ada 5-6 yang belum nikah. Ana biasanya kalau ketemu mereka, berangkat ke masjid. Tanya antum kapan nih nikah? Setelah ana baca berita itu nggak jadi ana tanya. Wallahi jamaah. Memang terkadang ya hal itu membuat dada jadi sesak. Rasa takut ada. Yang akhwat kadangkala dengan bertambah umurnya belum ada yang meminang dia, umur 24, umur 25, 26, 27, 28, 29, 30 belum ada yang meminang, mulai rasa takut. Mungkin mulai berpikir dia, ya kayaknya ana tidak punya pasangan dalam kehidupan ini. Khauf. Wal ju'. Rasa lapar. Ujian rasa lapar ini jemaah. Kadangkala membuat orang jadi mencuri. Membuat orang jadi korupsi. Membuat orang jadi ikut asuransi. Takut dan lapar. Takut bagaimana masa depan anaknya kalau bapaknya mati. Sehingga mendorong dia gimana anak-anak nanti makan. Bagaimana dia sekolah. Bagaimana kalau dia sakit. Perasaan-perasaan itu mendorong orang tua kadangkala salah jalan. Wa naqsin minal amwal. Kekurangan harta. Kekurangan jiwa. Kekurangan buah-buahan. Subhanallah jamaah. Ujian terberat seorang hamba tatkala kehilangan orang-orang yang dia cintai. Subhanallah. Yang pernah kehilangan orang yang dia cintai, anaknya diculik. Antum bisa bayangkan bagaimana perasaan orang tua. Ketika anak yang dia cintai hilang. Ketika anak yang dia nanti di bandara. Biasanya orang kalau mau pulang atau pergi ke sebuah kota naik pesawat, ini ditunggu sama keluarganya. Datang pakai mobil. Kalau dia seorang ayah ditunggu sama istri sama anak-anaknya. Tahu-tahu dapat informasi pesawat itu tidak pernah datang ke sana. Seperti apa yang terjadi dengan pesawat Lion. 180 lebih manusia kehilangan. Mereka yang mati. Tapi yang kehilangan mereka orang banyak. Ada 7 anak mungkin yang kehilangan orang tua. Ada 2 orang ayah yang kehilangan anaknya. Ada istri yang kehilangan suaminya. Itu ujian yang Allah berikan jemaah dalam kehidupan ini. Antum mau naik pesawat, mau naik mobil, mau naik kapal laut, mau naik apapun. Setiap hari kita mendengar berita orang-orang yang mati kecelakaan. Lalu apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang sabar. Mereka adalah manusia yang berkata dengan hatinya.
yang berucap dengan lisannya bahwa kami adalah milik Allah Jalla Jalaluh. Kami sejatinya nggak punya apa-apa. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua bakal balik kepada Allah. Yang ada sedang menanti giliran. Manusia yang sedang ada dalam rumahnya, mereka menanti giliran. Kalau mereka tidak mati di atas pesawat, mereka mati di atas ranjangnya. Kalau mereka tidak mati di atas ranjangnya, mereka mati mungkin tenggelam di lautan. Mungkin tertimpa rumahnya sendiri. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang seperti ini jemaah, ketika menghadapi musibah, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah. Allah bersalawat buat dia. Warahmah. Dan Allah kasih rahmat buat dia. Ajib. Mungkin antum berpikir, musibah menjadi rahmat. Ingat, sebuah ucapan yang kita ucapkan setiap hari. Dan kita ulangi 2 kali dalam setiap rakaat salat kita. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu nama Allah. Dalam semua tindakan Allah pasti ada unsur rahmat di sana. Musibah itu menjadi rahmat. Asalkan mereka yakin kalau semuanya terjadi karena Allah. Karena kalau kita lihat petaka-petaka yang terjadi di negeri kita, banyak yang berusaha untuk membuat manusia lupa kalau itu adalah kerjaan Allah. Kalau bicara gempa, muncul ahli-ahli gempa yang mengatakan gempa itu terjadi karena lempengan bumi bergerak. Naam. Itu sebab. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan? Antum yang menggerakkan. Kenapa antum gak pasang pilar-pilar di sana? Lobangin tuh bumi, pasang pilar supaya gak gerak. Mereka tahu kalau mereka tidak mampu. Mereka tahu apabila terjadi tsunami, kalau seluruh tentara yang ada di muka bumi ini, yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika mungkin, yang ada di Eropa dikumpulkan untuk menahan datangnya gempa, untuk menahan datangnya angin topan. Tidak ada yang bisa. Mereka hanya bisa memberikan peringatan. Tolong bila terjadi gempa, keluar dari rumahnya. Selamatkan diri kalian. Kemana? Cari tempat yang lebih aman. Karena kita tidak mampu berbuat apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara hikmah. Satu persatu kita akan kupas. Karena Allah tidak melakukan tindakan apapun kecuali dengan hikmah. Tatkala Allah menciptakan Adam alaihi salam, malaikat-malaikat sempat berpraduga bahwa kita akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rabb kami, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang bakal membuat kerusakan di muka bumi ini? Yang bakal menumpahkan darah di muka bumi ini. Wa nahnu nuqaddisu bihamdika wa nahnu nusabbihu. Kok jadi lupa semuanya jemaah? Isyil ayah. Qalu ataj'alu fiha
yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya Allah, sedangkan tugas kita adalah bertasbih menyucikanmu, membesarkan dan mengagungkanmu. Lalu apa kata Allah? Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Buktinya di bumi ini ada para nabi, ada orang-orang soleh kayak antum yang memakmurkan masjid ini. Walaupun tetap ada kerusakan di muka bumi ini. Tapi hikmah yang pertama. Yang pertama untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah sebagai Rabbul Alamin. Kita nih hamba Allah. Allah menciptakan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Dan ternyata banyak manusia di muka bumi ini bukan hamba Allah, tapi hamba hawa nafsunya. Naam, dia mengumumkan bahwa dia hamba Allah. Apabila dilihat di KTP-nya, disebutkan Muslim. Penampilannya Muslim. Ucapannya Muslim. Tapi realitanya dia bukan hamba Allah. Dia hamba hawa nafsunya. Kapan kelihatan kalau antum hamba Allah atau antum menghamba kepada hawa nafsu antum? Ketika ada ujian. Ketika ada bencana. Berapa banyak orang ketika dikasih bencana, dikasih petaka, dia meninggalkan Islam. Dia menyalah-nyalahkan Allah. Akhirnya dia jadi orang yang merugi dunia dan akhirat. Kapan itu tampak? Dalam ujian. Maka hikmah terbesar ujian ini untuk menunjukkan benarkah kita hamba Allah atau hamba hawa nafsu kita. Karena ketaatan kepada Allah bukan hanya ketika nikmat. Sebagian orang beribadah kepada Allah ketika senang. Ketika mendapatkan rezeki dia beribadah kepada Allah. Ketika ada musibah, ada masalah keluarga, narkoba larinya. Dia larikan ke tempat-tempat yang tidak seharusnya dia berada di tempat itu. Berarti selama ini engkau mengabdi kepada Allah karena hawa nafsu. Buktinya apa? Ketika Allah kasih musibah, bukan yang kau ke masjid, tapi engkau ke kafe-kafe. Melarikan masalah dia kepada tempat-tempat yang seharusnya dia tidak berada di sana. Usahanya gagal. Dia cari orang pintar. Kenapa jemaah sampai hari ini masih ada orang yang percaya bahwa manusia bisa menggandakan uang? Sampai hari ini. Berulang kali dari sejak dulu kala. Sampai anak punya teman, kemarin datang dia. Dia cerita, Ustaz, aneh lagi ada musibah. Dia kena tipu, dia 1 miliar lebih lah. Kemudian ada temannya datang bawa orang pintar. Kata dia, saya bisa mendatangkan uang. Dia bisa mendatangkan uang tapi minta uang. Antum bisa bayangin. Nggak tahu yang pinter yang mana, tapi memang betul dia orang pinter ya. Pinter dia, kitanya yang bodoh. Dia mengatakan, nanti pegawai bank itu suruh datang ke sini. Kita datangkan uang, transaksi di rumah ini. 1 miliar, nanti bayar, dibawa itu uang, ditaruh di bank, uang itu akan balik ke tempat asalnya. Masya Allah jemaah. Antum percaya nggak jemaah? Orang
yang mengabdi kepada hawa nafsunya akan percaya. Yang sedang dia lakukan adalah memuaskan nafsunya, selesai utang dia. Dia percaya. Taib, caranya gimana? Besok datangkan ayam hitam. Paruhnya hitam. Kakinya hitam. Darahnya hitam. Cari di pasar, nggak ketemu. Kata orang pintar itu, saya ada ayamnya. Oh, jualan ayam rupanya dia. Tapi kita percaya beli itu ayam. Karena dalam benak kita bagaimana uang itu bisa datang sehingga antum terlepas dari musibah antum, dari masalah antum. Hati-hati. Ujian ini sedang untuk menampakkan antum tuh mengabdi kepada hawa nafsu antum apa sama Allah. Seharusnya lari kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf." Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah, yang menyembah sama Allah di pinggiran jurang. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dikasih nikmat, dikasih harta, dikasih rezeki, hatinya jadi tenang dalam beribadah. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dia kena fitnah, dia akan terjatuh dalam jurang tersebut. Berpaling dari ketaatan kepada Allah. Kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Orang ini akan merugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Antum kalau hanya kehilangan rumah antum. Antum kalau hanya kehilangan kampung halaman antum. Kehilangan pesawat antum. Kehilangan keluarga antum. Ketahuilah bahwa kita diciptakan untuk kehilangan segala sesuatu di muka bumi ini. Tapi ingat, ada kehidupan yang selanjutnya. Jangan sampai kita kehilangan kehidupan itu. Jadi kalau kehilangan rumah nggak apa-apa, yang penting nggak kehilangan iman. Diceritakan ketika seorang melihat rumahnya terbakar atau toko tempat usahanya terbakar, dia mengatakan, alhamdulillah, ya Allah. Rizkiku bukan di sini. Rizkiku bukan di sini ya Allah. Rizkiku ada di tanganmu ya Allah. Jamaah, jangan sampai kita bergantung ke tempat usaha kita, ke pabrik kita, ke kantor kita. Sebagian orang bergantung kepada kantornya. Ketika di PHK, hidupnya hancur. Gak tahu mau kemana. Subhanallah, yang kasih rizki kepadamu emangnya perusahaan itu. Ketika engkau di PHK, engkau tahu ya Allah, engkau menginginkan sesuatu yang lain buat aku. Yakin, ini sudah ditulis, tinggal kita menjalani. Hikmah yang kedua, petaka, bala, fitnah itu untuk memberikan kedudukan, untuk memberikan jabatan yang tinggi, kekuasaan buat orang-orang yang beriman. Al-Imam Syafi'i ditanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih mulia, sabar atau ujian, atau diberi kekuasaan, diberi sesuatu yang mulia. Kata Imam Syafi'i, at-tamkin, tamkin ini ya ditetapkan di tempat itu dia. Itu derajatnya para nabi. Wala yakun illa ba'dal mihn. Dan gak mungkin orang akan dikasih sebuah tempat yang mulia kecuali setelah diuji.
Fa idzam tuhin sabar. Ketika dia uji dia bersabar. Ketika dia bersabar dikasih sama Allah SWT. Jadi tatkala kita dapat ujian jamaah, yakin nih, ya Allah memang seperti ini. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana ujian dan bala yang menimpa beliau. Nabi Yakub diuji, kehilangan anak yang paling dia cintai. Berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sebagian ahli tafsir mengatakan arba'ina sana, 40 tahun jamaah. Nabi Yusuf berpindah-pindah sebelum dikasih derajat yang mulia, sebelum menjadi orang yang terhormat, yang dihargain manusia, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai seorang budak, diangkat anak di sebuah rumah, diuji keimanannya dengan wanita, kemudian dimasukkan ke dalam penjara bertahun-tahun jamaah. Itu dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah perjalanan yang panjang baru kemudian Allah berikan sebuah kedudukan yang akhirnya beliau dimuliakan oleh manusia. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kondisi hidup beliau? Ditinggal mati bapaknya, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati kakeknya, miskin sallallahu alaihi wasallam, menjadi pengembala kambing, menjadi pedagang tapi nggak punya modal. Beliau hanya menjalankan dagangannya orang, dagangannya Khadijah. Kemudian setelah itu baru mulai hidup nyaman menikah dengan Khadijah. Ketika umur 40 tahun menjadi Nabi SAW. Apakah langsung dihargai dan dihormati oleh manusia? La, diusir sana, dicaci maki, dikatakan penyihir, majnun, orang gila Nabi kita SAW. Dilemparin batu sampai berdarah-darah kakinya. Diusir dari Mekah, berangkat ke Taif, masuk lagi ke Mekah, disakiti oleh penduduk Mekah, hijrah menuju ke Madinah. Perjalanan panjang jamaah. Jadi antum kalau mau enak harus melalui hal itu semuanya. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh, nggak pernah mengeluh. Hidup serba kekurangan dari sisi harta, beliau tetap beribadah kepada Allah sampai bengkak kakinya. Lalu beliau mengatakan, afala akun abdan syakura, apa enggak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu jamaah. Ini pengabdian yang sebenarnya kepada Allah ketika suka dan duka. Kemudian tahu bahwa memang seperti itu seharusnya. Antum kalau lihat orang-orang sukses jamaah, apakah jalan mereka landai? Mulai anak kok dengar cerita orang-orang sukses. Anak punya teman di Jakarta, subhanallah, dia dari Padang cerita, Ustaz, anak sekolah pindah-pindah sampai akhirnya berangkat ke Jakarta jadi kuli angkut. Kemudian dia berusaha untuk jual barang punyanya orang, sampai sekarang jadi orang yang sukses. Ketika sukses pun diuji, bersyukur tidak. Karena banyak orang seperti kacang lupa sama kulitnya. Yang ketiga, bala. Bala itu sebagai penghapusan dosa. Jamaah, kita yakin bahwa manusia tidak terlepas dari dosa. Dan kalau kita melihat kondisi negeri kita, lebih banyak mana yang memakmurkan masjid apa memakmurkan tempat maksiat? Lebih banyak mana jamaah? Memakmurkan masjid. Masjid ini rame bukan karena warga sekitar. Biasanya sholat subuh berapa shaf imam? Sini 4 shaf ya, Masya Allah, cuma 4 shaf ya mah. Sisanya kok kosong, kemana orang-orangnya?
Sampai keluar-keluar. Subhanallah jamaah. Dosa. Oleh karena itu, musibah itu menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Bala itu bisa jadi menimpa seorang hamba yang beriman, lelaki dan wanita. Menimpa di dirinya, menimpa di keluarganya, menimpa di hartanya. Terus bala itu nggak berhenti. Sakit orang ini, stroke, anak-anaknya sakit juga, hartanya habis dibuat biaya berobat, hidupnya susah. Bala itu nggak berhenti menimpa dia. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, orang ini berjalan di muka bumi ini, kemudian nanti berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh dan tidak punya dosa. Dibersihkan jemaah. Maka kita kalau kena bala husnudzon. Ya Allah, mudah-mudahan dileburkan dosa-dosa hamba ya Allah. Mungkin untuk berpikir, oh kayaknya ana mau diangkat derajatnya sama Allah. Kalau orang lain kena musibah, ini banyak dosanya, pantas dapat musibah. Antum jangan seperti itu jemaah. Ini hikmah-hikmah ini harus kita lihat di diri kita. Kita husnudzon sama Allah. Kalau kita lihat orang lain terkena musibah, ya mungkin Allah enggak mengangkat derajatnya. Hendak memberikan kedudukan yang tinggi buat dia. Tapi kalau kita yang kena musibah, ingat dengan hadis ini. Semoga menjadi penghapus dosa-dosa hamba ya Allah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair." Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uquba fid dunya. Allah akan segerakan buat orang ini sanksi di dunia atas dosa yang dia lakukan. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Tapi kalau Allah ingin keburukan buat orang itu berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, enggak sholat, enggak ibadah, rizkinya terus dilancarkan dan tidak dikasih sanksi. Tidak dihukum, tidak diazab, tidak dikasih bala. Sampai kapan? Sampai mati. Allah ingin azabnya disempurnakan pada hari kiamat buat dia. Jadi antum hati-hati. Makanya ulama ussalaf sebagian di antara mereka, kalau dalam setahun mereka nggak sakit ya, mereka nggak kena sesuatu, dia takut. Takut nanti Allah sudah lupa sama anak. Takut nanti dosa-dosanya dikumpulkan kemudian diberikan kepada dia pada hari kiamat sanksi kemudian masuk neraka. Rasa takut itu harus ada. Maka pada suatu hari Rasulullah SAW menjenguk seorang sahabat yang sakit. Sakit parah sekali. Sehingga dia seperti ayam yang sakit. Jemaah. Nabi bingung dengan sakitnya orang ini. Lalu beliau bertanya, hal da'autallaha bi syai'? Apakah engkau berdoa memohon sesuatu kepada Allah? Iya ya Rasulullah. Apa doamu? Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, sanksi-sanksi yang hendak engkau berikan kepada aku di akhirat, tolong segerakan buat aku di dunia. Jadi di akhirat gak punya lagi dia. Dosa sudah. Tolong disegerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tastati'u dhalika. Engkau gak akan mampu menerimanya. Gak akan mampu. Halla sa'altallah. Halla qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta kesembuhan kepada Allah?
Kenapa engkau tidak berdoa mengatakan, ya Allah berikan kebahagiaan buat kami di dunia, kebahagiaan buat kami di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Akhirnya sahabat ini berdoa dengan doa itu dan Allah sembuhkan. Maka jemaah, bukan berarti kita diperintahkan minta bala, minta musibah, tidak. Tapi paling tidak tatkala ada bala yang menimpa kita, kita tahu itu menghapuskan dosa-dosa kita. Sehingga antum sabar. Saudaranya tidak pernah pulang. Ayahnya tidak pernah kembali setelah kejadian pesawat terbang itu. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Ini untuk menghapuskan dosa-dosa hamba. Yang keempat, pahala. Orang kena musibah dapat pahala dan ditinggikan derajatnya dengan musibah tersebut. Di sini antum bisa memahami kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya itu para nabi, bukan orang-orang kayak kita jemaah. Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mendekati kepada derajat nabi. Pewaris para nabi, orang-orang yang soleh, itu balaknya akan besar. Bukan karena dosa mereka, bukan. Kita tahu Rasulullah SAW udah selesai dosanya, udah dijaga sama Allah dari perbuatan dosa dan diampuni kalaupun ada dosa. Tapi selesai Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa beliau dikasih sakit yang parah? Ketika Nabi SAW 10 hari sebelum meninggal dunia, beliau meninggal bukan seperti orang lagi duduk tahu-tahu meninggal dunia. Kita kan kalau melihat ada seorang, ya Allah matinya mudah Ustadz, kata dia, lagi tiduran kemudian gak bangun lagi. Apakah pertanda husnul khatimah? Belum tentu. Bisa jadi dia tidur tidak membaca doa, dia tidak membaca ayat kursi, sehingga kesempatan untuk berzikir kepada Allah sebelum mati hilang. Rasulullah SAW 10 hari sakit sampai pingsan Rasul SAW. Mau sholat berjamaah nggak bisa. Melihat para sahabat pada sholat, beliau bahagia banget. Beliau minta tolong diambilkan air. Beliau mandi, kelihatan agak segar sedikit, bangkit pingsan lagi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri kalau nggak salah datang menjenguk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pegang selimut Nabi. Panasnya Nabi SAW itu bisa dirasakan di atas selimut. Pada saat itu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, innaka tu'akuwa'kan syadidan. Nabi, sakitmu ini parah sekali, kata dia. Lalu Rasul SAW mengatakan, inni u'akuwa'kar rajulaini minkum. Sakitku itu sakitnya 2 orang di antara kalian. Double sakit Nabi SAW. Kenapa? Apakah karena engkau akan mendapatkan pahala double? Naam. Subhanallah jemaah. Jadi kalau kita lihat orang sakit parah, bertahun-tahun sakitnya, Allah mau kasih pahala buat tuh orang. Allah ingin mengangkat derajat itu orang. Karena sejatinya jemaah, surga ini darajat. Pintu surga itu ada 8. Dan amalannya masing-masing. Ada derajat orang-orang sabar. Ada derajat orang-orang yang bersyukur. Allah Jalla Jalaluhu ingin mengumpulkan buat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua derajat. Derajat orang-orang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu pahalanya tanpa hisab. Enggak ada hitungannya. Orang bersyukur ada hitungannya. Sodakoh, banyak sodakoh, Masya Allah orang itu.
Banyak membantu orang miskin, ada hitungannya. 1 dikali 10. 1 dikali 700. Tapi sabar nggak ada hitungannya. Oleh karena itu, ketika antum dalam bala, antum husnudzon, ya Allah mudah-mudahan diampuni dosa hamba, diangkat derajat hamba. Jangan suka menyalahkan Allah. Dan jangan pernah suudzon sama Allah. Merasa nggak pantas mendapatkan musibah dan bala tersebut. Yawaddu ahlul afiyah. Kata Nabi SAW bercerita tentang hari kiamat. Tatkala hisab, tatkala persidangan dijalankan, tatkala pembagian pahala dilakukan. Orang-orang yang hidupnya fi afiyah. Di dunia dia hidup penuh dengan kenikmatan. Sehat terus, gak pernah sakit. Dapat nikmat terus, gak pernah mikirkan makan apa esok hari. Bahkan makan sampai 7 tahun, sampai 10 tahun. Dia sudah persiapkan. Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah. Orang yang hidupnya nyaman pada hari kiamat ingin. Anna juludahum quridat bil maqarid. Kulit mereka itu dipotong-potong. Digunting-gunting. Karena mereka melihat besarnya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang hidupnya penuh dengan bala dan bersabar. Maka berusaha kita untuk menjadikan momen musibah itu momen untuk mensyukuri kepada Allah SWT. Yang kelima, bala itu momentum untuk mengingat kekurangan diri. Bala itu sebuah kesempatan untuk berpikir tentang aib-aib diri kita. Tentang kesalahan-kesalahan masa lalu. Karena kita tahu apabila bala itu sanksi pasti karena dosa. Mana dosa ana? Mana salah ana? Salah kita banyak. Maka tugas antum memikirkan sekarang bagaimana bisa memperbaiki diri. Dengan dosa yang menimpa antum. Atau dengan bala yang menimpa antum. Ibnu Sirin jamaah. Beliau di penjara, seorang alim ulama di penjara. Ketika beliau di penjara karena utang. Beliau ingat, ini nih, hukuman ini karena dosaku 40 tahun yang lalu. Aku pernah mengatakan kepada teman dia, ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Temannya mungkin bangkrut, akhirnya dia mungkin bergurau mengatakan, ya muflis, orang yang bangkrut. Setelah 40 tahun, Ibnu Sirin bangkrut. Masuk penjara. Para ulama ketika membaca kisah ini mereka memberikan komentar. Mereka mengatakan, qallat dzunubul qaum fa'alimu min aina utu. Dosa mereka itu sedikit. Sehingga tatkala mereka kena musibah, mereka tahu ini gara-gara dosa yang mana. Wa kathrat dzunubuna. Dosa kita banyak. Sehingga kita nggak tahu ini karena yang mana nih. Kita punya dosa 10 kena musibah sekali. Berarti tinggal berapa musibahnya? Tinggal 9 lagi nih kita. Gimana kalau kita punya dosa yang tidak pernah kita hitung? Maka jamaah, gunakan musibah itu untuk berpikir. Apa yang terjadi di Palu? Apa yang terjadi di Lombok yang menimpa negeri kita? Kita harus memikirkan bersama. Karena ada bala yang menimpa bukan hanya pelaku dosa. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana, kepada kekacauan yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Tidak menimpa pelaku kezaliman saja. Bayi pun terkena musibah tersebut. Anak-anak yang tidak berbuat dosa pun tertimpa reruntuhan. Terbenam di dalam tanah. Ibu yang sedang hamil, anaknya, janinnya ada di perutnya, ikut tenggelam di sana.
Kenapa? Di sini kita harus berpikir. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Agar yang terjadi di Palu tidak terjadi di Medan. Ada yang terjadi di Lombok tidak terjadi di tempat ini. Jamaah rahimakumullah. Yang keenam. Di dalam bala itu ada pelajaran tentang tauhid. Pelajaran keimanan. Pelajaran tawakal. Di mana Allah bukan hanya memberikan pencerahan secara teori. Tapi membuat antum merasakan sendiri tentang hakikat diri antum. Bahwa antum gak bisa berbuat apa-apa. Kita tahu Allah Rabbul Alamin. Orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan. Apa yang bisa dilakukan? Ketika dia nih pejabat, naik pesawat. Terus dikatakan mesinnya rusak. Apa yang bisa dilakukan oleh pejabat? Nggak bisa apa-apa. Apa mau dibuka jendelanya, mau loncat dia. Lemah manusia. Tatkala gunung meletus, seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden, apa yang bisa dia lakukan menghadapi gunung meletus? Apakah bisa ditunjukkan kepada gunung-gunung? Aku gubernur, tolong jangan meletus. Kabur sana. Wallahi jamaah. Musibah itu menunjukkan bahwasanya itu pelajaran tauhid tentang keimanan. Jangan sombong dengan jabatanmu. Jangan ujub dengan kekuasaanmu. Wallahi jamaah, Allah kirimkan nyamuk masuk ke telinganya. Semut masuk ke telinganya, dia teriak-teriak. Minta tolong kepada manusia, siapa yang bisa membantuku? Maka musibah yang datang ada pelajaran keimanan jamaah. Jadi sekarang itu ada pengobatan mengeluarkan racun di tubuh. Apa namanya? Apa jemaah? Detox. Iya detox. Oh, di tubuh kita ini ada racun. Ada kesombongan, ada ujub, ada merasa paling baik, ada merasa paling mulia, paling terhormat. Nah, dikasih musibah supaya itu tuh penyakit keluar jemaah. Antum jadi sadar, ya Allah. Tahu-tahu jatuh, terpleset. Antum jadi tahu, ya Allah aku gak bisa apa-apa. Tahu-tahu ada duri yang masuk ke kakinya, antum tahu. Jangan sombong. Kemudian yang ke berapa? Yang ketujuh. Musibah ini menunjukkan hakikat manusia. Bala itu menunjukkan ya kepribadian manusia. Akan kelihatan orang-orang itu. Mana teman, mana kawan itu ketika musibah. Nampak. Ketika antum hidup senang semuanya jadi kawan antum. Masya Allah. Tapi ketika antum kena musibah, istri pun lari dari antum. Nah, Anda ingat ada keluarga yang menikah, Masya Allah. Suaminya tampan jamaah. Tampan sekali suaminya. Masya Allah. Menikah. Suatu hari suaminya naik motor terjatuh. Akhirnya dia kena stroke. Suaminya. Cacat. Dalam kondisi dirawat, istrinya pulang. Melarikan diri. Jadi antum harus melihat hikmah musibah. Ketika antum, oh ternyata sohib ana fulan. Yang lainnya hanya pura-pura berteman. Kapan itu terjadi? Kapan kita bisa lihat? Tatkala ada musibah. Al-Fudail bin Iyad mengatakan annas madamu fi afiyah masturun. Orang tuh ketika dalam hidup nyaman tertutup, kondisinya nggak ketahuan siapa dia.
Fa idza nazala bihim bala saru ila haqaiqihim. Tapi kalau kena bala, nampak hakikat mereka. Yang beriman akan tampak keimanannya, yang munafik akan tampak kenifakannya. Maka di Madinah kalau kita lihat, tatkala pembagian harta rampasan perang, semua penduduk Madinah ikut. Antum diajak makan bersama ikut enggak? Enggak ikut. Pembagian duit 1 jutaan. Insya Allah masjid ini bisa ambruk. Orang pada naik ke atas kasih duit 1 jutaan. Tapi diumumkan mau bersih-bersih masjid. Berapa orang yang datang? Antum bisa lihat manusia itu. Di kota Madinah ketika ada panggilan perang, panggilan berjihad, panggilan bersodakoh, kelihatan orang-orang munafik. Oh ini nih ngomong doang selama ini. Jamaah rahimakumullah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasul SAW pulang dari kota Baitul Maqdis ke Mekah. Lalu beliau menceritakan beliau sedang baru saja dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu orang-orang kafir tidak percaya. Sebagian yang beriman, yang imannya lemah pun akhirnya murtad. Adanya peristiwa, kejadian itu untuk menunjukkan, oh ternyata memang dia nggak beriman beneran, gitu. Hanya pura-pura. Sedangkan Abu Bakar Siddiq, datang orang-orang kafir mengatakan, Abu Bakar, syuf temanmu nih baru saja memberikan informasi kepada kita kalau dia baru datang dari Baitul Maqdis, udah nyampe paginya. Kamu percaya? In kana qala dzalika, kalau dia mengatakan itu, benar yang dia katakan. Abu Bakar, kamu percaya? Ini enggak masuk akal. Mana mungkin semalam sudah bisa balik lagi? Kata Abu Bakar, aku tuh percaya dengan yang lebih dari itu. Aku percaya dengan wahyu yang datang dari langit siang dan pagi hari. Malam hari datang aku percaya. Apalagi cuma dari Mekah ke Baitul Maqdis. Subhanallah jamaah. Hadza huwal iman. Ketika terjadi fitnah, ketika terjadi cobaan, maka akan nampak engkau bersama lawan atau bersama kawan. Dan nampak kalau kita lihat jamaah. Ya antum merasakan sendiri hal itu. Kemudian jamaah yang ke-10. Yang ke-8. Ana ini meninggalkan banyak karena waktunya hampir habis. Jadi ana baca nomor 10 di sini. Nomor 8. Nah. Nomor 8 jamaah. Bala itu menyingkap hakikat dunia. Kalau tadi menyingkap hakikat manusia, bala itu menyingkap hakikat dunia. Kalau ternyata dunia ini kenikmatannya hanya menipu. Antum lihat orang yang Masya Allah di dunia ini umpamanya paling kaya semedan. Ana pernah ketemu dengan orang paling kaya, bukan paling kaya, termasuk orang terkaya di Indonesia. Dia memiliki 40.000 hektar kebun sawit. Ana jumpa langsung sama orang itu. Dia memiliki pom bensin, jangan ditanya di mana-mana. Dia memiliki hotel-hotel yang banyak sekali. Ketika itu dia sedang bangun hotelnya di Lubuk Linggau. Pulang naik pesawat bareng sama Ana. Cerita bupati waktu itu. Wali kota apa bupati yang cerita. Set, kenal sama Fulan, namanya Fulan bin Fulan. Kayaknya orang Medan. Kalau lihat dari marganya, Indonesia diceritakan kekayaannya. Tapi orang itu duduk di atas kursi roda sambil miring-miring gitu. Supaya antum tahu dengan kehidupan dunia. Apa gunanya antum memiliki 10 triliun, 20 triliun kalau ternyata antum di atas ranjang. Jalan gak bisa. Harus dibopoh. Sehingga antum tahu kehidupan dunia. Gak ada yang kekal di sini.
Yang kaya pun mati. Yang jadi penguasa pun turun dari kekuasaan. Antum kalau melihat yang sekarang jenderal bintang 4 umpamanya, jenderal bintang 3, bentar lagi pensiun. Jadi jenderal bintang berapa? Bintang 7. Wallahi jamaah. Selesai kehidupan dunia jamaah. Supaya orang sadar. Oleh karena itu kenapa banyak orang-orang yang berada di atas kemudian ketika turun stres mati. Itu karena dia lupa dengan hakikat dunia. Maka bala yang ada ini mengingatkan kita dengan kehidupan dunia ini sebentar. Enggak lama. A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku kata Nabi SAW antara 60 sampai 70. Coba di masjid ini yang umur 90 ada enggak? Ana mau kasih hadiah. 81 ada. Masya Allah. Tinggal berapa orang Ustaz? Yang 81. Tinggal 1 orang. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Kata Nabi SAW sedikit yang lewat dari 70 itu sedikit. Sehingga tatkala kita kena musibah atau apa antum yakin bentar lagi akan hilang. Yang nikmat pun mati, yang dalam balak pun mati. Maka sehingga tatkala menghadapi musibah antum santai aja. Jangan terlalu terbebani. Sebagaimana yang Allah firmankan di awal yang tadi kita baca. Di surat Al-Hadid. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Kalian enggak usah terlalu berduka cita, sedih dengan apa yang luput dari kalian. Yang seharusnya beruntung akhirnya ditinggal keberuntungan tersebut. Udahlah. Kita jalanin hal ini. Kemudian jamaah yang terakhir. Yang keberapa? Yang ke-9, agar antum rindu sama surga. Agar antum rindu sama surga. Kalau bicara wanita di dunia ini, seorang memiliki istri yang sakit, memiliki istri yang mungkin melahirkan, istri yang sedang melarikan diri dari rumahnya, atau apa-apa. Antum ingat nanti ada wanita di surga itu yang tidak pernah datang bulan. Yang tiap hari perawan terus dan gadis. Antum kalau bicara kenikmatan nanti di sini makan durian kadangkala pusing. Makan durian sakit perut. Sampai pesawat gara-gara durian gak boleh terbang. Dunia. Hadhi dunia. Tapi ketika di akhirat subhanallah. Ketika di surga qutufuha daniyah. Allahu Akbar. Buah-buahannya itu metiknya nyaman. Tetap muda. Sekarang kalau kita lihat perempuan-perempuan ketika umur 40 tahun mulai keriput. Umur 50 tahun Masya Allah mulai sudah suaminya berpikiran mau kawin lagi. Sampai ada seorang ustadz ceramah. Perempuan itu kalau sudah tua, kata dia, seperti Quran yang sobek. Ini cerita seorang ustadz dalam ceramahnya, memberikan permisalan. Dibaca susah, dibuang dosa. Ini kata ustadz. Tapi hadhi dunia itu memang seperti itu kehidupan dunia ini. Jadi ketika melihat perempuan jadi sepuh, jadi keriput, nanti ada kehidupan yang mudanya tidak akan pernah habis. Bukan awet muda, memang selalu muda di sana. Maka dengan seperti itu jamaah kita melihat kehidupan ini, alhamdulillah, bismillah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Anda serahkan kepada pembawa acara. Nah, katanya ada tanya jawab. Gimana? Cukup 9 witir. Silakan.
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang suka nyerobot antrian. Bahkan juga terjadi di masjid ini. Jamaah, ana nggak paham antrian apa. Ada pembagian sesuatu di masjid ini. Kalau kita bicara berebut antrian masuk surga, itu harus rebutan. Jadi kalau bicara soft pertama, itu kita harusnya rebutan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bahkan para ulama mengatakan mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah itu makruh. Itu dibenci. Kadangkala kita lagi sholat di soft kedua, soft pertama ada yang kosong. Antum mengatakan tafadhol. Silahkan. Antum bukan orang baik. Orang baik itu yang antum masuk ke depan berantem bahunya sama dia. Ana dulu kata dia. Betul, ini nggak apa-apa. Kalau dia nggak, ana dulu kata dia. Sama, ya udah pingsut kita. Bener jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang fadilah soft pertama ini. Andai kata mereka nggak dapat soft pertama karena rebutan, karena antri, akhirnya harus melakukan undian, mereka akan mengundi. Sekarang kan nggak kayak gitu generasinya. Soft pertama kosong saling faddol lah, faddol untuk soft pertama. Dia duduk di belakang. Jadi anda terus terang afwan, anda nggak paham kalau disebut menyerobot antrian toilet, bukan di masjid berarti. Kalau antrian di toilet jamaah. Jadi anak ini mau jawab harus mikir lah. Kalau dalam urusan dunia, Allah menyebutkan tentang para sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Ansar. Apa kata Allah? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya butuh. Jadi kalau bicara toilet, mungkin antum melihat ada orang yang terburu-buru langsung menyerobot, antum husnudzon. Mungkin dia punya penyakit, nggak bisa ditahan. Dan antum bersyukur alhamdulillah anda yang bisa menahan. Fadhol. Jadi kalau seperti itu, anda rasa kita harus husnudzon sama saudara kita. Kadang-kala kalau haji, anda lihat ketika musim haji, subhanallah, itu orang akhirnya berantem di toilet. Gara-gara toilet, pakai baju ihram. Jadi ada yang di luar kamar mandi kan kalau lagi di Arafah, lagi di Muzdalifah itu antrinya panjang sampai 20 orang satu kamar mandi. Yang di kamar mandi ini lama diketuk sama yang di luar. Ketuk terus, ayo cepat. Yang di dalam mungkin lagi sakit perut. Akhirnya dia ambil air, dia siram ke bagian keluar. Yang di luar ambil kerikil, lempar dia. Ana ngomong astagfirullahaladzim. Ini haji jamaah seperti itu. Seharusnya ya mereka saling memahami lah. Jadi kalau kita bicara ya antrian, kita harus tahu diri. Tapi kalau memang tadi dalam kondisi nggak mampu minta izin. Yang mau nyerobot mengatakan afwan banget, ana nggak tahan. Apa kata? Ana juga sama nggak tahan. Itu mungkin dia punya penyakit husnudzon sama dia. Nah, tolong berikan nasihat kepada saudara kita yang suka bercanda namun dia tanpa sadar sudah menyebabkan hati orang lain terluka. Masya Allah. Ini jamaah kita nggak tahu memang dengan kondisi orang. Makanya bercanda itu tolong jangan berlebih-lebihan. Sampai ada nasihat dari kalangan salafus salih, la tumazih akhak. Jangan bercanda sama saudaramu karena banyak percandaan yang menjadikan permusuhan. Biasa-biasa aja lah kalau bercanda. Lihat kondisi dan ada orang yang nggak bisa diajak bercanda. Kayaknya ini yang tanya yang seperti itu. Temennya bercanda tapi dia anggapin serius. Dikatakan antum Masya Allah umur berapa sekarang? Ya 27. Belum kawin. Langsung sakit hati seperti itu. Nah jadi kita seharusnya juga memahami kondisi teman-teman kita jamaah. Nah Masya Allah.
Ini hamba Allah pendengar setia. Mau nanya, apa hukumnya seorang istri menghalang-halangi suaminya poligami? Emangnya istri antum polisi? Gimana bisa menghalangi antum poligami? Apa termasuk menyelisih sunnah Nabi SAW? Mohon nasihatnya Ustaz. Jamaah yang mau poligami, poligami lah. Nggak perlu izin sama istri. Apa perlu izin sama istri? Antum takut aja sama istrinya. Sehingga minta izin ya. Sehingga ketika menikah kan anti sudah memberikan izin. Enggak, artinya gini. Poligami itu diperbolehkan. Ada dua pendapat. Apakah poligami ini sunnah atau hanya diperbolehkan? Sebagian mengatakan diperbolehkan saja. Karena beratnya tanggung jawab. Antum punya satu istri akan mempertanggungjawabkan satu istri. Punya dua istri, pertanggungjawaban akan lebih besar dalam urusan bisakah adil kepada istrimu. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Tapi kalau engkau yakin mampu berbuat adil dan mampu memanage konflik yang ada. Karena menikah lagi ini, khususnya di masa sekarang ini, seperti mengundang badai datang ke rumahnya. Mengundang tsunami. Gempa tadi. Jadi ada gempa yang rumahnya utuh. Tapi hatinya yang Masya Allah lempar-lemparan piring ya di rumah. Maka antum lihat. Ketika antum merasa mampu untuk menikah lagi, tidak harus minta izin istri. Istri mana yang memberikan izin? Ana bingung gitu. Sampai ada yang berpikir, Ustadz gimana caranya supaya istri mengizinkan? Ana mau belajar juga kalau bisa. Ini perempuan itu sama jamaah. Jadi ketika antum mau poligami persiapkan. Karena terus terang tadi kondisi sekarang tidak mendukung. Di masa lalu jamaah, dan kita berharap ke depan kita bisa menciptakan kondisi yang memang islami. Di masa lalu ketika seorang menikah lagi, mertuanya nggak ada masalah. Orang tuanya nggak ada masalah. Ada seorang teman mau nikah lagi, ibunya yang marah-marah, enggak halal ibu kalau kamu nikah lagi. Nah, berarti kan bukan masalah istrinya. Masalah ibunya, masalah lingkungannya. Terkadang suami menikah lagi, istrinya alhamdulillah menerima. Bukan memberikan izin, dia menerima kondisi tersebut. Tapi dia dikomporin sama orang tuanya. Udahlah kamu masih muda. Bismillah banyak yang ngantri. Sudah gugat cerai. Seperti itu. Sehingga antum perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi semua itu. Jadi kalau bicara istri, wajar istri itu nggak suka suaminya kawin lagi, tapi antum nggak harus minta izin istri. Tinggal berani apa? Enggak lah. Saya kemarin melakukan dosa. Saat ujian saya nyontek. Dan saya ngabarin menyadari itu. Kemudian esok harinya saya sakit sampai beberapa hari. Kira-kira seminggu. Apakah sakit itu termasuk mengampuni dosa-dosa saya? Atau sebagai azab karena kesengajaan saya melakukan maksiat? Jamaah ini alhamdulillah nih. Ini sadar dengan kesalahan yang dia lakukan. Sehingga kalau dikatakan apakah penyakit yang ditimpa sebagai penghapus dosa? Azab yang turun pun itu bisa menjadi penghapus dosa kalau dia menerima. Ketika Allah menurunkan bala seperti gempa, Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Muncul kerusakan di muka bumi ini, di lautan dan di daratan gara-gara dosa-dosa manusia. Allah memberikan bala itu untuk merasakan kepada manusia sedikit dari dampak buruk yang mereka lakukan. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya anggap itu azab, anggap itu penghapus dosa, tapi tujuan utamanya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau yang terjadi di Palu membuat orang-orang tidak sadar. Kalau yang terjadi di Lombok membuat orang-orang tetap meninggalkan sholat. Tetap terus berbuat maksiat. Lalu seperti apa mereka bisa disadarkan jamaah? Maka apa yang terjadi dengan antum? Antum harus istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan antum. Barakallahu fikum. Ustaz, saya sudah hampir 2 tahun pisah sama suami. Saya dicerai sejak anak kedua saya lahir. Berumur kurang lebih 1 bulan. Selesai melahirkan, suami mentalak cerai saya tanpa sebab. Dan sekarang suami sudah menikah lagi dengan teman sekantornya. Dan wanita itu juga kenal baik dengan saya. Dan wanita itu juga menggugat cerai suaminya yang soleh. Lihat ini jamaah, dampak buruk ikhtilat. Bercampur baur di kantor laki perempuan seperti ini. Cinlok, cinta lokasi. Ya. Itu terjadi dikarenakan apa? Berbaurnya laki dan perempuan. Sehingga kalau bicara sekolah, SMP, SMA, kuliah, campur laki perempuan, itu jadi ajang terjadinya banyak kemaksiatan di sana. Anda berharap semua sekolah itu dipisah laki sama perempuan. Antum tahu sekolah Katolik yang ada di Jakarta, namanya Canisius. Didirikan sejak tahun 1930 sebelum kemerdekaan RI. Sekolah itu khusus lelaki, gak ada perempuan. Dan ternyata sekolah itu sekolah yang mengeluarkan ya pejabat-pejabat negara. Mengeluarkan orang-orang penting, orang-orang sukses. Gak dicampur laki sama perempuannya. Karena kalau sudah bercampur, ya udah. Sedangkan fitnah terbesar lelaki itu apa? Wanita. Maka kalau kita tetap ambil sistem kayak gini, ya tetap akan banyak kerusakan. Di Meksiko kalau nggak salah, di Meksiko atau ya insya Allah di Meksiko. Itu base laki perempuan bisa. Negara orang kafir aja. Base laki dan perempuan dipisah. Apakah aktivis gender akan teriak-teriak, oh ini termasuk mendiskreditkan para wanita. Di sanalah mereka memuliakan para wanita. Kalau satu bus laki perempuan, banyak perempuan yang dilecehkan di bus itu. Maka mereka memisah. Kenapa sih negeri-negeri kafir sudah mulai berpikir seperti itu? Kita masih terlambat berpikir. Kemaksiatan terus merajalela dengan bercampur baurnya laki dan perempuan. Nih, dia akhirnya gugat cerai sama suaminya. Yang satu laki menceraikan istrinya. Gara-gara ya bermain mata di kantornya berduaan. Na'udzubillah min dzalik. Dia meninggalkan suami dan anaknya demi suami saya. Saya mau bertanya. Sekarang suami sibuk mau membawa anak saya yang berusia 5 tahun. Saya tidak pernah mengizinkan. Kalau mau lihat anak cukup dalam rumah. Apa saya berdosa saya tidak izinkan anak saya dibawa jalan. Karena suami pernah merampas anak saya dari tangan saya. Dan saya tidak tahu alamat suami sekarang di mana. Wallahi jamaah. Belum selesai pertanyaan. Semasa hubungan kami baik, kita selalu hadir ke majelis taklim di mana saja. Kami juga baru pulang umroh. Dan wanita itu menurut saya menyihirnya. Saya difitnah pakai ilmu guna-guna. Dan suami saya percaya saya mengundang-guna wanita itu. Maka si Ustadz, saya hanya minta amalan-amalan yang rutin saya lakukan apa Ustadz? Wallahi jamaah, banyak peristiwa seperti ini. Ana punya teman di Cikarang. Dia sempat ada masalah sama istrinya, akhirnya dia tinggal di hotel. Tinggal di hotel, dia cerita. Ana tinggal di hotel hampir sebulan kata dia. Itu Ana melihat teman-teman sekantor Ana pakai baju seragam berzina di hotel itu. Berangkat pulang kantor, masuk ke hotel. Dengan seragamnya pulang kantor masuk ke hotel. Ya tadi. Karena kondisinya kondisi yang memang mendukung orang untuk melakukan perzinaan. Ya. Kalau mata rantainya nggak diputus ya terus. Karena manusia ini siapa yang tahan melihat wanita berjalan di depan rumahnya.
Padahal dia sudah punya istri. Dia ngelihat istrinya biasa-biasa aja. Lihat istrinya orang, Masya Allah, Masya Allah. Padahal orang lain juga sama seperti itu. Melihat istrinya biasa-biasa aja. Maka kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan kita. Jadi apa yang harus dilakukan perempuan ini? Yang pertama banyak beristighfar. Ini musibah. Ini bala yang menimpa. Tapi tadi kita udah bicarakan hikmah. Semoga bisa mengambil pelajaran dari hikmah tersebut. Banyak-banyak istighfar. Menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara suami mengambil anaknya. Inilah perceraian jamaah. Dampak perceraian ini sangat buruk sekali ketika tidak sesuai dengan sunnah. Jadi tolak itu ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Sehingga seorang muslim ketika mau menjatuhkan cerai pun harus belajar. Sehingga dia tidak melakukan dosa ketika menceraikan istrinya. Kapan tolak itu disebut sunnah, kapan disebut bid'ah. Barakallahu fikum. Ustaz, orang tua anak lama tidak sholat. Orang tua anak lama tidak sholat. Lebih 2 tahun yang lalu sakit. Nah, tapi 2 tahun yang lalu sakit kurang lebih 7 bulan. Sampai tidak bisa jalan. Setelah sembuh ayah saya baru sholat. Tapi sekarang tidak lagi sholat. Sekarang sakit lagi. Bagaimana sebaiknya anak menyampaikannya? Karena anak takut bila ajal menjemputnya karena sudah hampir 1 tahun tidak ada sholat ayah saya. Wallahi jamaah subhanallah ya. Ini penyebab turunnya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih penyakit alhamdulillah. Ada orang yang mati mendadak tanpa sakit. Belum sempat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu dilakukan anak kepada orang tuanya dalam kondisi seperti ini. Ya merayu ayahnya. Dia mengatakan ayah di akhir hayat ayah mudah-mudahan ayah nanti di surga bisa hidup mulia. Ayah kalau bisa sholat ayah. Kemudian sebutkan tentang fadilah sholat ya. Kemudian ajak juga memahami tentang ancaman buat orang yang meninggalkan sholat. Sekali-kali bawa ayahnya ke kuburan. Bawa ke kuburan. Kalau harus pakai kursi roda bawa antarkan ke kuburan. Untuk mengingat kematian. Untuk melembutkan hatinya. Kemudian mungkin ayah punya teman-teman yang sudah meninggal. Bawa nih ayah teman ayah dulu. Fulan meninggal di sini. Ini kuburannya, ini kuburannya. Ayah coba lihat ternyata gak ada yang mereka bawa ayah. Hanya amalan yang mereka bawa ayah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ayahnya mau sholat. Tapi tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik. Kita gak bisa maksa. Beda orang tua sama anak. Orang tua sama anak bisa maksa anak. Bisa dia pukul anaknya. Tapi kalau anak sama orang tua gak boleh. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, sebagai penutup jamaah. Masya Allah ada hadiah yang mau dibagikan di sini. Siap-siap untuk. Pertanyaannya. Sebutkan 5 hikmah. Masya Allah. Antum angkat. Fadhal. 5 hikmah apa? Bukan. Antum. Masya Allah. Baru 5 hikmah diangkat tangan jemaah. 5 hikmah punya anak. Ya kasihan jamaah kita pernah 5 hikmah kena musibah lah. Oh, Pak, bismillah. Yang pertama itu sudah ditulis. Untuk menghapuskan dosa. Mengangkat derajat seseorang. Menambah pahala. Mengetahui hakikat dunia. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib, yang 5 lagi. Sebelah sini. Siapa yang mau jawab? Gimana? 4 lagi. Enggak, tadi dia ada 1 yang dijadikan 2 sama dia. Nah, fadhal. Soalnya sama, subhanallah. Enggak sama lah. Beda lagi soalnya. Yang sudahnya dia.
Antum paham apa enggak? Nah, fadhal. Untuk menambahkan kesabaran kita. Menambahkan kesabaran dan melapangkan dada kita. Baik. Yang kedua. Sudah itu. Mengetahui hakikat manusia. Nah. Membuat kita lebih ikhlas. Antum kok bikin-bikin sih? Antum nyatet enggak? Inilah jamaah, Masya Allah. Nggak apa-apa kasih hadiah. Jamaah antum datang itu dicatat. Tadi udah disampaikan. Supaya ilmunya nempel. Bukan ngaji kuping. Ada yang kayak corong. Tahu antum corong? Kalau bukan corong ya. Kalau untuk ngisi bensin. Bukan ngisi bensin. Biasanya kalau kita beli yang 1 liter. Bismillah, Masya Allah. Corong itu cuma numpang lewat. Bensinnya itu kan dituangin. Tapi setelah diambil nggak ada pindah ke tempat yang lain. Maka tolong dicatat. Supaya ilmunya bermanfaat sampai rumah. Sehingga tatkala antum kena musibah antum bisa merujuk kembali. Seperti itu. Taib, siapakah? Angkat tangan antum. Nah. Pertanyaannya, sampai lupa pertanyaan jadi siapakah antum angkat tangan dulu. Baik, berapa orang yang mati dalam peristiwa jatuhnya pesawat? 180? Oh, ada khilaf ternyata jemaah. Kita nggak jadi kasih hadiah jemaah. Tapi kemana kasih hadiah antum lah jemaah. Tapi jemaah itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian-kajian selanjutnya. Tapi harapan kita, ingat, ya masih banyak waktu nanti jamaah. Ingat jamaah, penyebab turunnya bala dan musibah itu dosa. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Orang tuh dihalangi dari rizki gara-gara dosa yang dia lakukan. Kalau kita ingin negeri kita aman, kita ingin negeri kita damai, kita ingin negeri kita penuh dengan berkah, tinggalkan dosa dan ajak umat manusia untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.